Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fahri. Kami dari kelompok bisnis dari kelas C yang beranggotakan saya sendiri yang ber-NPM-kan 194.366 atas nama Akmal Fahri. Selanjutnya ada Najwan Tri Atfal yang NPM-nya 194.390, dan yang satunya lagi teman saya atas perwakilan ini yaitu Trio Yuliansa NPM 194.395. Nah, jadi di video kali ini saya akan mewakilkan dari kelompok saya tentang menceritakan jika kami menjadi seorang pebisnis, maka terobosan apa saja yang bisa kalian apa yang bisa kami sampaikan saat mempertahankan bisnis kami ketika terkena COVID-19. Nah, kami terobosannya adalah untuk mempertahankan bisnis kami ketika di COVID-19 adalah menerapkan strategi ya. Dan strategi itu sudah kami dapatkan, yaitu ada 7 strategi. Yang pertama itu pastikan keselamatan pelanggan. Nah, misalkan kami sudah menjadi seorang pembisnis dan membuka gerai atau toko, maka kami usahakan sebelum para pelanggan masuk ke toko kami atau gerai kami usahakan pada mereka itu untuk pengecekan suhu terhadap pelanggan yang akan masuk untuk menyiapkan yang akan masuk ke toko kami atau gerai kami. Dan kami juga menyiapkan hand sanitizer maupun antiseptik supaya pelanggan bisa higienis saat masuk ke gerai atau toko bisnis yang kami buat nantinya. Kalau misalkan kami udah menjadi seorang pembisnis. Nah, habis itu strategi yang kedua itu adalah membuat program penjualan yang menarik. Nah, kami nanti akan mengusahakan membuat program yang menarik. Misalnya program tentang marketing in crisis. Nah, program ini selain menarik juga dapat meningkatkan penjualan dan cash flow. Walaupun secara profit cenderung tipis dalam pembatasan waktu yang tertentu. Nah, itu adalah 2 strategi yang sudah kami sampaikan. Nah, selanjutnya masuk ke strategi yang ketiga dalam terobosan mempertahankan bisnis kami ketika terkena pandemi COVID-19. Nah, strategi yang ketiga yaitu mengeluarkan program khusus delivery. Nah, strategi ini adalah dengan mengeluarkan program khusus delivery yang akan memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah dapat terlayani dengan baik. Nah, jadi para pelanggan itu tidak harus ke toko, cukup memesan saja biar kami yang mengantar, kurir kami yang mengantar ke rumah para pelanggan. Begitu. Di situ selanjutnya masuk ke strategi yang keempat pada bisnis kami, yaitu tentang memberikan edukasi kepada karyawan kami tentang pencegahan COVID-19. Nah, jadi langkah berikutnya yang perlu kita ambil yaitu kelompok kami ini ketika kami sudah menjadi seorang pebisnis kan pasti mempunyai karyawan tuh. Nah, karyawan yang kita miliki ini akan kita memberikan edukasi tentang pencegahan tertularnya COVID-19 supaya karyawan kami selalu sehat selalu ketika sedang bekerja pada saat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang kelima tentang selalu memantau transaksi bisnis. Nah, jadi kami yaitu para pelaku usaha atau bisnis tidak pernah lepas dari aktivitas transaksi bank. Nah, untuk menghindari resiko terkena COVID-19 secara publik, maka sebaiknya kami menghindari kunjungan ke gerai, ke toko, atau cabang perbankan secara langsung dan lebih
memilih transaksi secara online atau pembayaran online saja dan tidak perlu datang ke tokonya langsung atau ke tempat pembayaran banknya langsung. Seperti itu. Nah, selanjutnya strategi keenam yaitu tentang selalu memantau kondisi stok barang. Nah, kami akan selalu memantau stok-stok barang apa saja yang kami jadikan bisnis. Supaya apa? Supaya penyebaran virus corona yang semakin agresif ini membuat kami perlu berpikir dua kali untuk mengunjungi gudang usaha secara langsung. Nah, langkah alternatifnya yang perlu kita lakukan yaitu kami sebagai pembisnis adalah memeriksa status persediaan barang secara berkala melalui jarak jauh begitu. Nah, berkat kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak pilihan platform pengadaan online yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam situasi pandemi seperti ini. Gitu. Jika perusahaan kami atau bisnis kami sebelumnya terbiasa melakukan proses pengadaan stok barang, maka untuk bisnisnya nanti langsung dari vendor atau pemasok. Nah, seperti itu. Dan strategi yang terakhir adalah kontak mitra bisnis untuk pencegahan secara berkala. Nah, strategi ini memiliki tujuan supaya bisnis yang kami sediakan atau produk yang kami sediakan dan layanan kepada pelanggan segera menghubungi mitra bisnis masing-masing. Nah, misal mitra bisnis di bidang logistik untuk memastikan bahwa mereka telah menjalankan protokol keselamatan yang direkomendasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari mereka. Hal itu dilakukan untuk memastikan produk yang kami jual ini aman dan bebas dari infeksi virus. Nah, mungkin itu saja penyampaian atau cerita dari kami. Misalkan kami sudah menjadi seorang pembisnis dan harus ada terobosan ketika mempertahankan bisnis kami dalam masa pandemi COVID-19. Misalkan cerita yang saya sampaikan ini masih kurang jelas, mohon maaf karena saya sebagai manusia pasti banyak kesalahan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.